Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2, bab lingkaran. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 69, soal nomor 9, 10, dan 11. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 9. Komentari pernyataan berikut dengan tanggapan kadang-kadang, selalu, atau tidak pernah. Yang A, ukuran busur mayor lebih dari 180, maksudnya 180 derajat gitu ya. Untuk yang B, sudut pusat busur minor adalah sudut lancip. C. Jumlah beberapa sudut pusat bergantung pada ukuran jari-jarinya. D. Tali busur adalah diameter. Jadi ini nanti A kita jawab kadang-kadang, selalu, atau tidak pernah. Kayak gitu ya. Yang B, C, D juga. Tetapi kita gunakan penjelasan atau gambar. Seperti ini. Kita bahas dulu untuk yang A. Untuk gambar yang A, ini Kak Sari sudah buat gambar lingkaran kayak gini ya, Dek ya. Pernyataannya kan ukuran busur mayor lebih dari 180 derajat. Ini pernyataan kita, tanggapan kita apa ya? Kalau Kak Sari tanggapannya adalah selalu. Harus, Dek. Jadi busur mayor ukurannya itu harus lebih dari 180 derajat. Alasannya gini, kalau kita punya sebuah lingkaran, kemudian kita belah menjadi dua, ini kan berarti diameter ya. Maka di sini kan sudutnya 180 derajat, yang sebelah sini juga sama ya, 180 derajat juga. Nah, terus kita bisakah memilih yang mana yang mayor, yang mana yang minor? Ya, mana busur yang lebih besar, mana busur yang lebih kecil? Nggak bisa ya, karena dua-duanya ini sama besar. Jadi kalau mau ada yang mayor, ada yang minor, salah satu harus lebih besar, dan yang lebih besar haruslah yang mayor. Jadi ukuran busur mayor harus lebih dari 180 derajat, itu harus ya, selalu tanggapan kita. Nah, contohnya kayak gini. Sekarang ini Kak Sari bikinnya, nah sudutnya kayak gini deh, belok ya, jadi nggak lurus kayak tadi, melainkan di sini hanya 179 derajat, sementara yang di sini adalah 181 derajat. Nah, ini baru kita bisa menentukan mana busur mayor, mana busur minor. Tentu saja busur mayor itu yang lebih besar ini ya, di sini mayor atau busur besar. Nah, yang di sini yang agak kecil ini sebagai busur minor atau busur kecil. Jadi, pernyataan yang A itu tanggapan kita haruslah selalu. Oke, nanti kalau misalnya pakai derajatnya koma-koma, ya nggak apa-apa. Misalnya di sini hanya 180,5 gitu. Tetap lebih besar dari 180 kan? Berarti yang di sini 179,5 derajat. Tapi ini kan tadi kasih contohnya bilangan bulat aja, biar mudah ya. Jadi harus lebih dari 180 derajat, walaupun lebihnya hanya sedikit, untuk menjadikan dia sebagai busur mayor. Oke, nah sekarang untuk pernyataan yang B. Sudut pusat busur minor adalah sudut lancip. Apakah kadang-kadang, selalu, atau tidak pernah? Nah, kalau ini Kak Sari jawabnya adalah kadang-kadang. Nih, Kak Sari jawab dulu ya. Kadang-kadang. Kenapa kok kadang-kadang? Karena sudut pusat busur minor itu bisa sudut lancip, bisa juga sudut tumpul. Jadi kadang-kadang sudut lancip, kadang-kadang sudut tumpul. Nah, pembuktian untuk sudut yang tumpul ini deh. Kita punya sudut minor di sini ya. Nah, ini besar sudutnya Kak Sari ambil contoh 135 derajat. 135 derajat itu lancip atau tumpul? Tumpul kan? Nah, jadi sudut minor itu juga bisa besarnya merupakan sudut tumpul. Jadi tidak harus selalu sudut lancip. Kalau sudut lancip bisa nggak? Bisa banget. Kalau sudut lancip itu misalnya segini nih. Nih, hanya taruhlah 15 derajat misalnya. Ini sih jelas ya sudut lancip nih, hanya 15 derajat. Tetapi ternyata sudut tumpul pun bisa. Contohnya 135 derajat, 150 derajat, sampai paling besar 179 derajat. Itu kan sudut tumpul ya. Kayak gitu pembuktiannya ya. Jadi untuk yang B, sudut pusat busur minor adalah sudut lancip. Jawabannya adalah kadang-kadang. Kadang-kadang lancip, kadang-kadang tumpul juga. Oke? Jelas ya. Lanjut ke yang C.
Jumlah beberapa sudut pusat bergantung pada ukuran jari-jarinya. Nah, kalau ini Kak Sari jawabnya tidak pernah. Di sini ya, Dek ya, untuk yang C tidak pernah. Pembuktiannya seperti apa? Pakai gambar lagi kayak gini. Ini dia, aku sudah bikin dua buah lingkaran yang besarnya berbeda. Yang pertama lingkaran yang lebih besar, jari-jarinya 10 cm. Kemudian lingkaran yang agak kecil, jari-jarinya hanya 7 cm. Kemudian sudut pusat yang aku buat, yang pertama itu terdiri dari sudut siku-siku ini ya, atau juring yang sudutnya siku-siku. Berarti ini 90 derajat. Kemudian sudut satunya lagi 45 derajat. Nah, di sini sudutnya sama ya, siku-siku, berarti 90 derajat. Ini juga bisa dibentuk 45 derajat. Intinya apa? Intinya, walaupun jari-jarinya berbeda, R-nya yang di sini 10 cm, di sini R-nya hanya 7 cm. Sudut pusat ini kalau dijumlahkan, untuk yang besar dulu ya, 90 derajat ditambah 45 derajat itu sama dengan 135 derajat. Apakah yang di sini nanti totalnya lebih kecil juga? Coba kita cek. 90 derajat ditambah 45 derajat ya sama, 135 derajat juga. Intinya adalah jumlah sudut pusat itu tidak tergantung pada jari-jarinya. Jelas ya? Kayak gini pembuktiannya. Itu untuk yang C. Jumlah beberapa sudut pusat bergantung pada ukuran jari-jarinya. Tidak, ya, tidak pernah. Nggak ada hubungan antara jumlah sudut pusat dengan ukuran jari-jarinya. Mau ukuran jari-jarinya besar ataupun kecil, sudut pusatnya kalau sama dijumlahkan hasilnya ya juga sama. Oke, sekarang lanjut ke soal yang D. Tali busur adalah diameter. Kadang-kadang, selalu, atau tidak pernah? Kadang-kadang. Nih jawabannya kadang-kadang. Kadang-kadang iya, kadang-kadang juga bukan. Tali busur adalah diameter itu betul ya, salah satunya. Tali busur yang terpanjang itu adalah diameter, tapi tidak selalu semua tali busur itu adalah diameter. Tali busur yang bukan diameter itu juga ada. Kayak gini. Ini dia, Kak Sari udah bikinkan dua gambar lingkaran. Yang pertama yang sebelah sini kanan dulu ya. Ini sebuah lingkaran, kemudian ada busur CD. Busur CD ini kalau kita mau menggambar tali busurnya, ya tinggal kita tarik garis lurus dari titik C ke titik D seperti ini. Nah, ini adalah tali busur CD yang lurus. Nah, untuk gambar berikutnya yang kiri, ini adalah busur AB. Ya, ke kanan sini boleh, ke kiri sini juga boleh, sama-sama busur AB. Kalau kita mau menggambar tali busur untuk busur AB, ya tinggal kita tarik garis dari titik A ke titik B. Kalau gitu, ini garisnya sudah terbentuk ya, A ke B. Dan karena titik A ke titik B ini melalui titik pusat, maka tali busur AB ini juga merupakan diameter. Ini bukti bahwa tali busur itu kadang-kadang menjadi diameter dan kadang-kadang juga enggak ya. Kalau yang melalui titik pusat ya dia betul menjadi diameter, tapi kalau yang seperti ini dari C ke D kan dia ditarik garisnya tidak melalui titik pusat, berarti ini bukan diameter. Makanya tadi Kak Sari jawab untuk yang D itu tali busur adalah diameter, jawabannya adalah kadang-kadang ya, bisa terjadi bisa juga enggak. Oke, jelas ya? Terlihat dari gambar jelas. Nah, kalau kalian diharuskan menjawab dengan kalimat, kalian bisa tulis masing-masing ya kalimatnya ya. Tidak harus samaan dengan Kak Sari. Menggunakan gambar seperti ini terus dikasih penjelasan sedikit gitu juga lebih bagus. Oke, kalian bisa lah ya sendiri. Yang penting kan paham. Kak Sari tugasnya menjelaskan aja deh ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nomor 10, berdasarkan gambar di samping, tentukan A. Besar sudut CGB, B. Besar sudut BGE, C. Besar sudut AGD, dan yang D. Besar sudut DGE. Untuk menentukan besar sudutnya, kita harus tahu dulu sudut yang dimaksud itu yang mana. Yang pertama untuk besar sudut CGB. Perhatikan, ini huruf yang di tengah adalah huruf G. Berarti nanti ini nama lainnya adalah sudut G ya. Sudut CGB itu lihat dari C ke G ke B. Nah, berarti yang di sini nih, ini yang dimau, sudut CGB atau disebut sudut G yang di sini.
Kemudian besar sudut BGE, tengah-tengahnya huruf G lagi, tetapi ini awal sama akhirnya beda ya, BGE. Berarti dari B ke G ke E, maka yang di sini ini. Nah, ini yang diminta untuk poin yang B. Untuk poin yang C, besar sudut AGD, AGD, oke, AGD, berarti yang ini. Ini dah ketahuan ada tandanya, tanda siku-siku. Kalau tanda siku-siku berarti nanti dia besar sudutnya berapa? 90 derajat. Yes, berarti untuk yang C langsung aja kita jawab 90 derajat ya, karena ada tanda siku-sikunya. Lanjut untuk yang D, besar sudut DGE. DGE, maka yang di sini nih aku kasih tanda 3 gini ya. Oke, maka kita cari satu persatu ya untuk besar sudut CGB yang ini dulu. Nah, untuk menentukan besar sudut yang di sini, kalian perhatikan, ini kalau Kak Sari tarik garis kayak gini deh. Nah, ini membentuk sudut setengah putaran atau disebut juga sudut lurus. Sudut setengah putaran besarnya adalah 180 derajat. Ini sudah ada 60 derajat, berarti sini sisanya. Ya 180 dikurangi 60. Nanti ini besarnya 120 derajat. Cara menuliskannya seperti ini. Ini dia. Besar sudut CGB itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut AGC. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut AGC. Yang Kak Sari maksud itu yang ini, yang 60 derajat nih. Kita tulis ya, kayak gini. Berarti hasilnya sama dengan 120 derajat. Ini untuk jawaban poin yang A. Kita pindah ya, sama dengan 120 derajat. Lanjut untuk yang B, besar sudut BGE. BGE kan yang di sini tadi. Nah, ini kalau kita perhatikan dari sini Dek, titik ini, kalau diteruskan ke sini, nah, ini juga membentuk setengah putaran. Sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya selalu 180 derajat. Jadi, sudut ini tadi yang kita udah tahu besarnya 120 derajat, kalau ditambah dengan sudut yang segini, maka totalnya adalah 180 derajat. Berarti sebenarnya kita udah tahu nih, Dek, yang ini besarnya berapa? Tentu saja 60 derajat. Coba cek, 120 tambah 60. Pas 180 derajat. Menuliskannya bagaimana Kak? Kayak gini. Ini deh untuk yang B. Besar sudut BGE sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut CGB tadi sama dengan 180 derajat kurangi, kita lihat besar sudut CGB. Nah, yang ini kan besar sudut CGB nih 120 derajat yang di sini ya. Kita tulis 180 derajat kurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Oke. Kita pindahkan pada buku ya. Untuk yang B jawabannya 60 derajat. Yes. Untuk yang C sudah tahu tadi 90 derajat, alasannya karena di gambar ada tanda siku-siku. Siku-siku itu pasti 90 derajat. Terakhir untuk besar sudut DGE. DGE yang ini ya, tandanya yang 3 seret ini tadi. Nah, besarnya berapa? Caranya kayak gini, Dek. Ini kalau misalnya semua ini Kak Sari hapus dulu ya, biar kita bisa enak melihatnya gitu ya. Ini Kak Sari hapus. Nah, ini kan A, B ini sudut lurus ya Dek ya. Terus di sini ada tanda siku-siku. Nah, ini garisnya siku-siku ya kan. Kalau di sini siku-siku, maka sudut yang baliknya ini juga pasti siku-siku Dek. Oke, ini siku-siku. Tadi kita sudah tahu besar sudut BGE ya adalah 60 derajat. BGE kan? Nih, 60 derajat. Nah, kalau segini saja 60 derajat, nih, segini 60 derajat, maka sisanya ini berapa dong supaya jadi 90 derajat? Tentu saja 60 derajat ditambah 30 derajat ya, agar jadi 90 derajat. Jadi udah tahu, besar sudut DGE adalah 30 derajat. Kita tulis dulu. Nah, baru caranya kayak gini menuliskannya. Ini deh untuk yang D. Besar sudut DGE itu sama dengan 90 derajat dikurangi besar sudut BGE. Sama dengan 90 derajat dikurangi tadi BGE-nya adalah 60 derajat ya. Hasilnya sama dengan 30 derajat. Dah.
ketemu ya. A, B, C, dan D semuanya sudah ketemu. Berarti soal nomor 10 beres. Lanjut ke soal terakhir kita di video kali ini, yaitu soal nomor 11. Nomor 11, berdasarkan gambar di samping, tentukan besar sudut ZXV. ZXV berarti yang di sini. Kemudian besar sudut YXW. Y ke X ke W berarti yang di sini. Terus besar sudut ZXY. ZXY yang di sini. Dan terakhir besar sudut VXW. VXW yang di sebelah sini. Nah, kenapa Kak Sari bikin gambarnya seperti itu? Ini garisnya hanya satu, melengkung ya. Sementara yang di sini garisnya dua, samaan yang di sini dua. Karena perhatikan, kalau kita lihat dari V ke Y, ini kan garis yang melalui titik pusat ya. Titiknya ada pada lingkaran, terus dihubungkan, terus melalui titik pusat. Berarti ini sebuah diameter lingkaran. Nah, garis ZW juga gitu ya, dari Z dihubungkan ke W melalui titik pusat, berarti ini juga diameter. Kalau gitu panjangnya garis VY dengan ZW ini bisa dipastikan panjangnya sama. Kemudian lagi, kalau kita lihat sudutnya, sudut yang atas ini pasti sama besarnya dengan sudut yang bawah. Kenapa, Dek? Karena ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Untuk sudut yang di sini, kiri ini dengan yang kanan, ini juga sama karena mereka adalah sudut yang saling bertolak belakang. Jadi kita ngitungnya sekali aja. Nanti kalau udah tahu sudut yang di atas ini, sudut ZXV, kita otomatis tahu sudut yang di bawah ini, YXW ya. Jadi kalau udah tahu yang di sini, otomatis yang B juga tahu. Kemudian kalau tahu besar sudut yang kiri ini ya, ZXY, otomatis kita juga tahu besar sudut yang di sini, VXW. Jadi ngitungnya sekali aja atau dua kali lah. Atas nanti sama dengan bawah, kiri ini sama dengan kanan. Ya, yuk sekarang cara ngitungnya gini. Karena tadi keterangannya Kak Sari sudut yang atas ini sama dengan sudut yang bawah, maka ini 2x plus 65 derajat besarnya akan sama dengan 4x plus 15 derajat. Ini kuncinya. Ini kita hitung, ketemu nilai x-nya. Kalau x-nya ketemu, nanti ketemu besar sudut ini ya, yang atas dan bawah. Oke, langsung saja seperti ini caranya. Tulis dulu keterangannya, besar sudut ZXV sama dengan besar sudut YXW. Alasannya karena tadi ya, mereka adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sekarang kita tentukan, kita tulis besar sudut ZXV. Ini ZXV itu yang ini 2x plus 65 derajat. Tulis ini 2x plus 65 ya. Derajatnya nggak apa-apa. Ini sama dengan besar sudut YXW. YXW yang di sini ya, 4x plus 15 ya derajat. Tulis aja 4x plus 15 gitu. Sekarang kita pindah ruas ya, Dek ya. 4x-nya tetap, yang kita pindah ini 2x. 2x ini kan artinya positif 2x. Kalau positif dipindah ke sini menjadi negatif ya, negatif 2x. Kemudian ini positif 65-nya tetap di sini. Ini, Dek, positif 15 yang kita pindah ke sebelah sini. Tadinya tandanya positif, dipindah ke sini menjadi negatif ya, negatif 15. Terus dihitung 4x kurangi 2x adalah 2x, negatif 15 ditambah 65 adalah berapa? Yo, positif 40 ya, bener ya. Coba Kak Sari hitung lagi, kurang dikit, ternyata positif 50 ya. Coba Kak Sari ulang, negatif 15 ditambah 65 itu hasilnya adalah positif 50. Nah, 50 sama dengan 2x. Kalau gitu x-nya sama dengan 50-nya ini diapakan dengan 2 dibagi. 50 dibagi 2 adalah 25. Nah, x-nya sudah ketemu 25. Berarti bisa kita masukkan ke sini ya. 2 kali x ditambah 65. Berarti sama dengan 2 kali
25 ditambah 65 sama dengan 2 kali 25 kan 50. 50 ditambah 65 itu 115. Maka dapat dipastikan sudut yang di sini juga 115. Kalau nggak percaya, yuk kita masukkan ya. 4 kali X berarti 4 kali 25. 4 kali 25 kan 100. 100 ditambah 15 tuh betul 115. Satuannya sama-sama derajat. Jadi udah ketemu ya, yang ini 115 derajat, yang di sini juga 115 derajat. Kita pindahkan 115 derajat, ini juga 115 derajat. Sekarang tugasnya untuk yang C sama D. Perhatikan, kalau dari sini D, ini dari posisi pensilnya Kak Sari, ku teruskan ke sini, set gitu ya. Nah, ini hop mandek di sini. Ini membentuk sudut setengah putaran atau disebut juga sudut lurus. Sudut setengah putaran besarnya 180 derajat. Maka kalau ini udah tahu 115, sudut yang di sini bisa kita cari. Caranya menulisnya seperti ini. Ini dia, udah Kak Sari tuliskan. Besar sudut ZXY itu nanti sama dengan besar sudut VXY ya, karena mereka saling bertolak belakang tadi. Terus cara menentukan besar sudut ZXY itu sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut ZXV. Nah, 180 derajat dikurangi ZXV-nya yang kita hitung tadi. Yang ini ya, 115 derajat. Ditulis 180 derajat kurangi 115 derajat adalah 65 derajat. Ini adalah besar sudut ZXY. Karena besar sudut ZXY sudah ketemu 65 derajat, maka besar sudut VXY juga langsung ketemu, yaitu sama 65 derajat. Kita pindah ya, di sini 65 derajat, ini juga 65 derajat. Berarti selesai. Caranya seperti itu tuh deh. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ya tulis di kolom komentar. Yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari masih bisa chat aja di 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Kak Sari tunggu. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe boleh ya subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.